Oke, salam jumpa kembali di channel Javi, dan terima kasih buat teman-teman semua yang masih stay di channel ini. Dan juga saya menyampaikan permohonan maaf karena baru bisa kembali lagi membuat konten karena ada kendala yang terjadi terkait peralatan yang digunakan, jadi sangat mengganggu ya waktu itu, dan baru bisa kali ini hadir dengan konten baru lagi. Dan untuk video kali ini saya melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu tentang potato pads, tapi kali ini yang versi 10. Jadi sudah ada yang baru dan sudah dirilis di bulan Januari. Walaupun memang sudah dari tahun lalu ya, saya juga mengikuti perkembangannya, tapi baru di bulan Januari dia dirilis. Dan mungkin juga teman-teman yang lain mungkin sudah menggunakan atau mendownload, tapi ya buat yang baru pertama kali atau yang belum, atau yang mungkin mengikuti ya channel ini dan baru mendapat informasi, bisa dikatakan ini informasi baru gitu. Oke, dan untuk filenya kita langsung saya buka. Jadi nanti di sini ini bukan aslinya ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya kenapa ada 15 part ya. Jadi aslinya sebenarnya itu cuma 4 part seperti ini, tapi karena saya berpikir takutnya teman-teman punya kuota yang terbatas, jadi apalagi mendownload ukuran yang besar takutnya akan cukup lama, memakan waktu yang cukup panjang. Jadi saya buat yang lebih kecil, jadi itu filenya hanya 1 GB. Nanti bisa teman-teman download secara berkala, dan setelah selesai nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya jadi sebelumnya ini untuk save datanya ini teman-teman nanti copy yang bagian dalam ini, dan di sini saya gunakan pads untuk versi blues. Jadi kalau teman-teman punya yang blast mungkin bisa teman-teman save saja. Memang saya tidak bagikan semua karena penyimpanan saya sudah tidak cukup, jadi saya pilih yang satu saja. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan pads ini, artinya teman-teman harus punya yang versi blues juga. Oke, nanti selanjutnya teman-teman kopikan ke hard disk ataupun flash disk yang berformat FAT32. Dan untuk yang file PKG-nya itu di luar saja, sementara untuk yang save datanya itu harus teman-teman copy yang untuk foldernya ini, seperti yang tadi saya tunjukkan. Dan di sini juga saya sertakan untuk fixnya. Ini cukup penting karena ada kendala yang akan terjadi jika teman-teman tidak menginstalnya. Jadi ini bisa diinstal ketika atau maksudnya sebelum menginstal pads atau juga sesudah teman-teman menginstal pads. Dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana saya menginstal pads yang baru. Maksudnya mungkin terus yang pads yang lama itu harus dihapusnya bagaimana, mungkin seperti itu. Nah, untuk yang bagian itu nanti saya akan tunjukkan di video berikut. Jadi untuk kali ini kita fokus dulu ke cara penginstalan dari pads potato pads yang versi 10. Oke, untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa lihat di PS3. Oke, setelah sebelumnya saya berikan gambaran untuk file potato pads-nya dan juga ukuran dan beberapa hal yang berkaitan di dalamnya. Saatnya di sini kita akan melakukan penginstalan ya.
Untuk proses pengkopiannya saya pikir teman-teman bisa copy sendiri, yang pasti harus sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Oke, kita langsung saja. Di sini kita masuk ke package manager, kemudian teman-teman pilih install package file, dan selanjutnya pilih yang standar ini. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada 4 part ya dari Potato Paste dan 1 file fix. Nah, untuk file fix ini sendiri ini nanti akan kita install di bagian terakhir, dan untuk prosesnya memang agak lama, jadi untuk masing-masing file ini tidak akan saya tunjukkan semua, jadi cuma hanya bagian awal saja, dan potongan-potongannya nanti kita akan lihat di bagian terakhir selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Oke, kita mulai saja di bagian part 1. Oke, setelah penginstalan patch-nya selesai dan saatnya kita kembali dengan menekan tombol bulat, dan selanjutnya kita install untuk file fix-nya ya, itu yang saya jelaskan tadi. Ini sebenarnya bisa teman-teman install di awal sebelum menginstal patch atau juga setelah menginstal patch, tidak masalah, tapi karena ini saya install setelah patch-nya diinstal. Ini tidak terlalu besar, hanya 20 MB. Dan selanjutnya adalah teman-teman mengkopikan untuk save datanya yang sebelumnya sudah kita copy. Ini silakan tekan tombol segitiga dan pilih copy. Oke, sudah selesai, dan selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk gamenya dan sekalian melihat untuk tampilannya seperti apa. Masuk dulu ke Multiman. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada 2 game ya, game yang sama atau game PES 2018. Mungkin teman-teman bertanya kenapa ada 2. Jadi di sini bedanya, kalau yang di bawah ini adalah game asli yang sudah kita copy ke dalam harddisk internal PS3, sementara yang di atasnya ini adalah game PES yang sudah dibuat dalam format ISO. Kenapa saya buat format ISO? Karena terkadang ketika kita menjalankan game yang di dalam harddisk internal itu tidak berjalan dengan baik, atau terkadang hang, stuck, dan segala macam. Begitu juga halnya dengan game yang ada di dalam harddisk eksternal. Nah, sementara untuk ISO ini itu bisa berjalan lancar. Jadi ini cadangan saja, tapi biar memastikan saja, kita coba dulu yang di dalam harddisk internal. Untuk bagian ini biasanya saya klik bulat saja, tidak perlu dipilih.
Nanti kita akan lihat apakah gamenya bisa berjalan atau ada masalah. Kita langsung masuk saja. Kita tunggu sampai sekitar 1 menit lah. Kalau tidak bisa, berarti memang seperti yang saya jelaskan tadi. Alasannya sih saya kurang tahu kenapa bisa seperti ini, tapi biasanya terjadi di game PES ya. Apa mungkin tidak support dengan patch-nya atau hal-hal lain yang terkadang membuat dia tidak bisa langsung masuk. Oke, karena sudah cukup lama, kita langsung coba keluar dulu. Saya keluar saja dan kita coba yang format ISO. Jadi buat tambahan informasi juga buat teman-teman yang terkendala terkait menjalankan game PS, bisa teman-teman coba cara yang saya tunjukkan ini. Oke, jadi di sini kita coba masuk dulu. Jadi di sini nanti akan saya tunjukkan di video berikut. Harus teman-teman install yang bersih ya, istilahnya patch yang lama harus dihapus dulu supaya tidak ada masalah, karena kalau ada masalah biasanya akan crash dan tidak akan berjalan dengan baik walaupun kita sudah ikutin caranya seperti yang saya tunjukkan ini. Jadi kita langsung coba masuk dulu. Kita akan lihat apakah gamenya bisa berjalan lancar atau ada masalah lain lagi. Dan benar, ternyata permasalahannya ada di format ya. Jadi kalau ISO itu memang lebih istilahnya berjalan lancar dibandingkan yang format yang folder ya, seperti yang tadi yang kita coba. Jadi kalau teman-teman mengalami kendala yang sama, bisa dicoba menggunakan format ISO. Oke, kita langsung masuk dulu. Karena ini kita hapus semua, jadi awal pertama kali masuk akan seperti ini. Kita pilih bahasa dan settingan-settingan yang lain juga seperti ini. Jadi dipastikan kalau teman-teman sudah membuat save data, misalnya Master Liga, itu harus dihapus, jadi tidak bisa digunakan lagi. Kita harus gunakan bermain dalam game baru lagi. Jadi tidak bisa yang file lama Master Liga yang mungkin sudah musim keberapa itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi teman-teman harus main menggunakan file yang baru karena kita menggunakan patch yang baru. Oke, tampilannya bisa teman-teman lihatnya seperti ini. Dan mungkin teman-teman berpikir kenapa tidak ada suara yang keluar. Sebenarnya masalahnya ada di PS3 saja. Jadi ada permasalahan yang sebenarnya waktu awal sudah diperbaiki, ternyata ada masalah lain juga yang timbul. Dan walaupun tampilan dari gamenya masih keluar, tapi suaranya tidak keluar. Tapi di sini mungkin teman-teman bisa lihat saja hasilnya sudah ada. Dan sini kita akan coba langsung bermain untuk melihat tampilan dari gameplay, dan juga mungkin dari custom pemain dan update-update yang lain tentunya. Oke, di sini saya tidak melakukan setting apa-apa dulu, jadi hanya
sekedar untuk menginformasikan saja. Untuk timnya saya ambil contoh Manchester United, dan untuk lawannya ini mungkin Chelsea saja ya. Dan kita langsung coba masuk ke dalam gameplaynya. Biasanya kalau ada permasalahan itu karena teman-teman belum menginstal file fix 108. Itu terjadi di video sebelumnya ketika saya akan coba memainkan MU juga ya, tim MU, dan ternyata stuck, dan setelah diinstal untuk fixnya itu bisa berjalan lancar. Jadi ini sudah masuk ke dalam gamenya, mudah-mudahan tidak ada kendala ketika akan dimainkan. Oke, sudah bisa. Ini saya coba atur dulu untuk untuk kameranya. Oke, kita coba mainkan. Oke, jadi sebenarnya buat teman-teman ini sudah bisa berjalan ya. Jadi ini gambaran saja. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba untuk patch ini, itu silakan aja dicoba dan ikuti saja panduan yang sudah saya tunjukkan ya. Dan untuk kendala-kendala lain mungkin karena ada juga mungkin dukungan ya dari versi PS teman-teman ya. Jadi di sini memang digunakan hanya untuk PS3 CV ya. Sementara untuk yang lain saya belum tahu ya. Jadi pastikan untuk PS3 teman-teman mendukung atau sesuai, baru bisa menggunakan patch ini. Sementara untuk yang patch lain mungkin bisa saja ya bisa saja digunakan pada PS3 tertentu. Sementara untuk yang ini nih, kebetulan saya coba menggunakan PS3 CV, jadi sejauh ini teman-teman sudah bisa lihat sendiri untuk hasilnya, dan yang pastinya sudah bisa dimainkan. Untuk kendala-kendala, kalau teman-teman mengikuti apa yang sudah saya tunjukkan, dipastikan mungkin tidak akan terjadi, kecuali ada hal-hal lain yang mungkin tidak mendukung dari PS3 teman-teman, sehingga ada mungkin error atau hal-hal lain yang terjadi. Oke, kira-kira itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.